Saat salah seorang anak sedang mencari makanan, ia melihat ada sebuah geng yang mencoba menjarah kawasan mereka. Sang Furiosa kecil pun mencoba memotong selang bensin motor para geng ini. Namun sayang aksinya ketahuan dan kini Furiosa kecil dalam masalah. Akhirnya ibunya pun segera menyusul Furiosa. Tentu saja karena Furiosa dianggap sangat berharga, ia pun dibawa oleh geng tersebut. Satu persatu gangster itu pun berhasil dilumpuhkan dan ibu Furiosa menggunakan motor gangster itu untuk lanjut mengejar. Tentu saja sumber daya sangat berharga bagi mereka. Para gangster ini membawa bensin dan ban cadangan untuk kembali ke markas mereka. Namun mereka tidak sadar kalau Furiosa sudah menggigit selang bensin. Hingga saat hari mulai gelap, motor gangster ini mogok. Para gangster ini malah bertengkar dan tidak sadar kalau Furiosa sudah melarikan diri. Namun sayang, usaha Furiosa tidak berarti apa-apa karena ia kembali tertangkap. Walaupun sudah menempuh perjalanan yang jauh, sang ibu tidak menyerah. Namun ibu Furiosa hanya memantau dan menyerang dari jauh terlebih dahulu karena para gangster ini sudah semakin dekat dengan markas mereka. Setelah menyerang beberapa gangster yang menculik anaknya, ibu Furiosa tak bisa meneruskan serangan karena Furiosa kini tepat sampai di markas gangster yang menculiknya. Para gangster ini sangat menganggap Furiosa berharga karena ia berasal dari kawasan yang sangat penuh dengan sumber daya di tengah dunia yang sudah mulai hancur. Furiosa pun akan dibawa menghadap pemimpin di sini, namun Furiosa tetap mencoba melawan. Setelah dihadapkan dengan Dementus yang merupakan pemimpin gangster di sini, Furiosa terus didesak untuk memberitahukan di mana tempat asalnya yang memiliki banyak sumber daya itu. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya demi melindungi semua keluarganya. Akhirnya Furiosa pun ditahan terlebih dahulu sampai ia mau memberitahukan tempat asalnya. Wanita ini tidak akan menyerah untuk menyelamatkan anaknya yang sedang diculik, walaupun badai pasir sedang menerjang. Salah satu penjaga pun berhasil dilumpuhkan dan kini Furiosa sudah ditemukan oleh ibunya. Namun saat akan menyerang penjaga terakhir, ibu Furiosa malah kasihan. Dan saat Furiosa sudah berhasil kabur, wanita penjaga tadi malah jadi cepu. Sampai pergerakan Furiosa dan ibunya ketahuan oleh para gangster lain, begitu juga dengan pemimpin Dementus. Bukannya kabur menjauhi kawasan Dementus, ibu Furiosa malah berhenti dan membiarkan Furiosa untuk pergi seorang diri. Sang ibu pun hanya bermodalkan sebuah sniper menyerang satu persatu pasukan Dementus yang mengarah kepadanya. Karena sudah banyak korban, Dementus pun memerintahkan pasukannya untuk berputar ke arah lain. Furiosa yang mendengar suara tembakan pun terhenti dan setelah melihat ibunya sedang terkepung pasukan Dementus, ia malah kembali menemui ibunya yang kini sudah akan dieksekusi oleh Dementus. Sampai akhirnya ibu Furiosa dieksekusi di depan matanya. Kini Furiosa pun harus ikut dengan pasukan Dementus dan terus-menerus menyaksikan kejahatan Dementus di depan matanya. Furiosa yang sudah kehilangan ibunya pun tak bisa lagi berbuat apa-apa. Saat hari mulai gelap, Furiosa pun mencoba menggambar peta untuk kembali ke Green Place, tempat ia berasal, di tangannya. Saat Dementus dan gengnya sedang melanjutkan penjarahan di Wasteland, ia tak sengaja bertemu dengan seorang Warboys yang sedang mencari Valhalla. Akhirnya anak buah Dementus pun memaksa Warboys untuk menunjukkan markasnya di mana. Tak berlama-lama, Dementus dan pasukannya pun sampai di markas para Warboys. Tempat ini bernama Citadel dan pemimpin di sini adalah Immortanjo. Inilah pertemuan pertama Immortanjo dengan Dementus. Dementus memaksa Immortanjo untuk menyerahkan semua sumber dayanya dan kekuasaan atas Citadel. Namun Immortan tidak menanggapinya dan menyuruh pasukan Dementus untuk memilih salah satu Warboys untuk melawan mereka. Warboys yang terpilih langsung bersiap dan terjun dari ketinggian ke arah pasukan Dementus. Begitulah cara Immortanjo untuk memperingati Dementus dan pasukannya bahwa para Warboys akan melakukan segalanya untuk melindungi Citadel. Para Warboys pun melakukan serangan untuk mengusir Dementus dan pasukannya dari kawasan mereka. Dementus tak menyangka kalau Citadel memiliki pertahanan yang sangat kuat. Yang terpenting bagi Dementus saat ini hanyalah menyelamatkan Furiosa yang hampir saja dibawa oleh penduduk kawasan Citadel. Setelah Furiosa diamankan, Dementus membawa semua pasukannya untuk meninggalkan Citadel. Setelah gagal menguasai Citadel, Dementus pun ingin melanjutkan obsesinya untuk menguasai dunia yang sudah hancur ini. Lalu target mereka berikutnya adalah Gastown. Gastown adalah sekutu Citadel dan saat pasukan Citadel baru saja mengambil sumber daya minyak di Gastown, pasukan Dementus pun langsung membajak mobil Citadel yang membawa sumber daya dari Gastown. Setelah mendapat bahan bakar yang sangat banyak, kini Dementus ingin menerobos masuk ke dalam Gastown. Dementus melumuri tubuh anak buahnya dengan tanah liat untuk menyamar menjadi Warboys dari kawasan Citadel. Lalu mereka mengarah ke Gastown.
Dementus berpura-pura menyerang anak buahnya sendiri yang menyamar menjadi Warboys seolah-olah Citadel sedang diserang. Karena Gastown adalah sekutu Citadel, maka penjaga Gastown pun membuka gerbang karena mengira para Warboys dari Citadel sedang mendapat serangan. Tipuan dari Dementus berhasil dan pasukannya berhasil menyelinap ke Gastown. Para penjaga pun disandra dan kini ribuan pasukan Dementus berhasil masuk ke dalam Gastown. Berita runtuhnya Gastown pun sampai ke Immortanjo yang merupakan pemimpin Citadel. Immortanjo akhirnya mau menerima Dementus dan anak buahnya untuk bernegosiasi. Tampak Dementus sudah menyandra pemimpin Gastown dan menghilangkan nyawa pemimpin Gastown tepat di depan mata Immortanjo yang merupakan sekutu Gastown. Dementus kini secara sah menguasai Gastown setelah mengalahkan pemimpin Gastown sebelumnya. Namun saat sedang bernegosiasi, Immortanjo malah salah fokus dengan Furiosa yang saat ini masih sangat muda. Immortanjo menyampaikan kepada Dementus ia akan menambahkan sumber daya kepada Gastown asalkan ia memberikan Furiosa kepadanya untuk dijadikan istri. Karena di benak Dementus yang terpenting hanyalah kekuasaan dan sumber daya, ia pun menyerahkan Furiosa dan dokter andalannya kepada Immortanjo. Inilah pertemuan pertama Furiosa dan Immortanjo. Mulai hari ini pun Furiosa akan tinggal di Citadel dan menjadi istri Immortanjo. Ternyata sudah begitu banyak wanita yang dijadikan istri oleh Joe. Joe mencari banyak istri untuk mendapat anak yang sempurna, namun tetap saja ia selalu mendapatkan anak yang cacat. Masih sangat muda, Furiosa sudah dijadikan istri oleh Immortanjo bersama dengan wanita dewasa lainnya. Karena merasa sangat frustasi, Furiosa pun memotong rambutnya menjadi botak. Lalu saat sedang tidur, anak dari Immortanjo membawa Furiosa menemuinya. Tampak Rictus sangat mengagumi Furiosa karena tidak ada cacat sedikit pun seperti orang lainnya di Citadel. Namun saat ada kesempatan, Furiosa langsung kabur dan melumuri wajahnya dengan oli. Rictus mencoba mengejar Furiosa namun ia kehilangan jejak. Yang ada Rictus malah dicurigai oleh anak Immortanjo yang lainnya. Rictus tampak panik karena sudah sempat menggoda Furiosa. Akhirnya Furiosa pun berhasil meloloskan diri. Hari demi hari pun terus berlalu dan Furiosa kembali ke Citadel, namun dengan identitas baru. Kini ia menjadi seorang mekanik handal dan bukan lagi menjadi istri Immortanjo. Walaupun badai pasir akan menerjang dan pekerjaannya penuh resiko, Furiosa tetap mengerahkan semua kemampuannya untuk menyelamatkan sebuah mobil yang sedang dibangun di Citadel. Berkat keberhasilannya, Furiosa diangkat menjadi mekanik handal di Citadel. Furiosa juga tergabung ke dalam tim yang akan membangun Warwick, mobil tempur yang akan menjadi andalan Citadel dalam mengirim sumber daya ke benteng lainnya. Jack merupakan supir andalan di Citadel dan ialah yang akan membawa Warwick ini. Setelah melewati persiapan berhari-hari, mobil tempur yang dibawa oleh Jack siap melintasi gurun. Namun mereka mendapat masalah. Anak buah Dementus melakukan serangan sehingga para Warboys harus menghentikan mereka terlebih dahulu. Setelah mendapat arahan untuk menyerang, para Warboys langsung mempersiapkan serangan. Satu persatu anak buah Dementus berhasil dilumpuhkan.